Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Akbar dan juga para jamaah yang sedang berada di mana saja yang menyimak kajian kita kali ini melalui Zoom maupun live YouTube. Mengawali kajian kita kali ini, saya tak henti-hentinya berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga jamaah sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa berkahi usia kita, berkahi rezeki kita, berkahi keluarga kita, sehingga kita di dunia tergolong orang-orang yang mendapatkan kebaikan, dan semoga nanti di akhirat kita bareng-bareng mendapatkan surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Di pagi hari Ahad ini, meskipun suasananya sangat mendukung untuk tidur lagi, untuk ngaji ya Pak ya. Alhamdulillah kita masih bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah subuh ini berjamaah, dan juga setelah subuh kita adakan kajian rutin yang hari ini kita masuk ke pekan pertama bulan Februari. Biasanya kalau saya pekan kedua ya Pak ya. Tumben ini pekan pertama, dan kebetulan juga pas banget. Biasanya kalau saya pekan pertama itu di Bekasi, mereka bilang, Pak Ustadz bisa diundur pekan kedua enggak? Ya, itu enggak tahu tuh. Pas banget Ustadz Fatah juga bilang, Ustadz bisa dimajuin pekan pertama enggak? Ternyata enggak tahu, sinyalnya di sono ketemu ya Pak ya. Alhamdulillah bisa hadir ke sini. Pekan pertamanya diganti pekan kedua, dan nanti pekan kedua diganti ustadz yang lainnya. Saya kali ini masih melanjutkan apa yang telah kita bahas pada bulan lalu. Bulan lalu kita membahas secara umum tentang hukum jual beli online secara umum, yang mana dulunya jual beli itu ketemu antara penjual dan pembeli. Yang hari ini enggak harus ketemu pun bisa jual beli. Hukumnya bagaimana? Secara umum boleh, kecuali yang tidak boleh. Sebagaimana jual beli pas ketemu juga aslinya boleh, kecuali yang tidak boleh. Maksudnya begini, kita ketemu sama orang jual beli, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau ada tipu-tipu, barangnya barang haram ya Pak ya, itu berarti tidak bolehnya bukan karena jual belinya, tapi karena ada hal lain yang menjadikan jual beli itu tidak boleh. Persis dengan jual beli online, yang mana jual beli online itu selain memudahkan kita, yang kita tinggal duduk bahkan rebahan bisa scroll ngeliatin harganya, bisa dibandingkan beberapa toko sekaligus ya. Yang mana ini beda dengan kalau kita beli ke warung. Beli ke warung itu kalau ada orang yang jualannya tidak ngambil sendiri ya,
itu kan kita pakai nanya, sabun ini ada enggak? Itu pun pakai nanya, harganya berapa? Kan gitu ya. Kalau sudah nanya nggak jadi beli, nggak enak kan gitu ya, apalagi kenal. Apalagi nanyanya udah banyak gitu kan. Jadi beli nggak? Enggak, nanya doang. Nah, kenapa? Saya juga jualan mau bandingin. Oh, pantas. Tapi kalau online kita bisa tahu nih, oh ini kalau di toko sekian, kalau di toko A harganya sekian, di toko B harganya sekian. Kita nanya, nggak jadi beli biasa. Ini salah satu kemudahan. Kita pun tinggal klik, nanti dikirim ke rumah. Mau yang sehari sampai, ada yang 2 hari, ada yang gratis ya Pak ya. Ada yang pembayarannya pakai COD, cash on delivery, ada yang transfer. Nah, ini termasuk sisi mudahnya. Ada yang free ongkir, ada yang dapat cashback ya. Ini apa namanya pengalaman, karena memang sering ada promo, nggak tahu ibu-ibu sudah bisa beli online atau belum. Udah pinter malahan. Jangan-jangan tiap hari ada paket ya. Jangan-jangan. Ini saking mudahnya hari ini, tapi sisi mudah ini kita juga harus sikapi karena ternyata yang ketemu langsung lihat barangnya saja banyak penipuan, apalagi yang online ya. Makanya dalam syariat itu Bu, itu diatur orang itu karena muamalah itu enggak cuma satu orang, dua pihak, maka jangan terzolimi, tapi juga jangan menzolimi. Dalam bab riba di dalam Al-Quran disebutkan la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian jangan menzolimi, tapi juga jangan terzolimi. Ini dua ini selalu diatur di dalam Islam, yaitu menzolimi orang lain dalam bab apapun nggak boleh, apalagi terzolimi gitu ya. Saya ini Ustadz nggak pernah nipu orang, nggak pernah zolimi orang, tapi ditipu sering ya, berarti nggak pinter kan gitu Pak ya. Yang pinter itu ya jangan menzolimi, tapi juga jangan terzolimi. Ini dalam muamalat itu yang diatur itu ya. Makanya kalau yang di dalam online itu yang dipakai kalau misalnya jual beli salam ya, kemarin kita sudah menjelaskan apa itu jual beli salam, yaitu jual beli uangnya sudah ditransfer tapi barangnya belum ada ya. Itu ada undang-undangnya, barangnya harus jelas spesifikasinya. Nah, ini dalam bab jual beli online juga sama. Yang mana sebenarnya antara penjual dan pembeli itu juga ada hak untuk mengembalikan barang yang disebut dengan khiyar gitu. Nah, ini kita kemarin sudah membahas itu secara umum. Secara spesifik hari ini saya ingin membahas tentang jual beli online, tapi yang dijual itu sesuatu yang secara prinsip aslinya harus ketemu yadan biadin, harus kontan, yaitu jual beli emas. Yaitu jual beli emas secara online boleh atau tidak, plus jual beli emas secara kredit boleh atau tidak. Kalau jual beli emas secara online, ulama dulu nggak ada yang membahasnya. Kenapa? Karena belum ada online ya Pak ya. Hukum sekolah online gimana? Belum ada. Hari ini ada. Ngaji online juga sama ya. Dulu orang nggak kenal Wisajadi, nggak kenal Masjid Al-Akbar. Sekarang di mana-mana kenal ya Pak ya. Apalagi jamaah saya kasih gambarnya, ikut ngaji Al-Akbar ya nanti subuh ya gitu ya. Itu mereka kenal Al-Akbar Pak. Alhamdulillah nih, saya kemarin ke daerah Jatiwaringin, Ustadz di Al-Akbar rutinnya pekan berapa? Saya mikir, kok antum kenal Al-Akbar? Oh, saya jamaahnya Pak Ustadz. Jamaah apa? Jamaah online-nya ya Pak ya. Ternyata banyak juga loh yang mengakses Al-Akbar. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini termasuk salah satu anugerah ya, salah satu keberkahan dari online ini ya Pak ya. Lah, masalahnya adalah kalau yang dijual belikan emas gimana? Karena emas itu spesifik, dia ada keistimewaan di dalam emas itu. Ya, di dalam emas itu ada keistimewaan. Ya, sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, sampai di surga itu emas ada istimewanya. Di mana nanti kita akan ketemu hadis kalau emas ditukar emas atau perak ditukar perak,
atau emas tukar perak itu harus yadan biadin, harus tangan ketemu tangan. Bahasa Arabnya yadan biadin. Hadisnya nanti saya akan sebutkan. Mohon maaf karena laptop saya agak bermasalah, jadi saya nggak bisa tampilkan ya Pak ya. Tapi insya Allah nanti di rekamannya nanti akan ada, dan saya sudah kirimkan filenya. Nanti Jamaah Al-Akbar punya grup WA kan ya? Ada. Nanti silahkan dikirimkan biar nanti kalau ada dalilnya nanti bisa dibaca ya di grup WA-nya, baik berupa PDF maupun PPT. Oke. Nah, dulu emas itu istimewa karena salah satu dalam bab jual belinya itu harus yadan biadin, tangan ketemu tangan. Nah, tangan ketemu tangan itu hari ini kalau online gimana? Bisa atau tidak antara penjual dan pembeli? Karena pembelinya itu kirim duitnya transfer, penjualnya kirim barangnya pakai kurir ya Pak ya. Nah ini meskipun tangan ketemu tangan sih, tapi kan melewati banyak tangan gitu ya. Nah ini yang nanti jadi permasalahan, tapi saya akan membawa dulu dari permasalahan yang klasik, yaitu kalau jual beli emasnya itu kok tidak kontan tapi kredit. Ini juga tidak tangan ketemu tangan, antara harga dan harga, antara harga dan barang nggak ketemu tangan. Ini boleh atau tidak? Ya, kemarin kita sudah membahas ya, sebelum nanti kita membahas tentang emasnya, ingat jual beli itu bisa jadi secara prinsip halal, tapi karena ada unsur haramnya bisa jadi haram. Ya, contoh misalnya beli barang itu boleh, tapi kalau ada unsur gorornya ya tidak jelas di dalam bab jual belinya bisa jadi haram, meskipun jual belinya boleh. Jadi kalau saya sebutkan jual beli emas itu boleh, online itu boleh, bukan berarti semuanya boleh, karena nanti kita harus tahu bahwasanya antara barang dan uang itu nanti ada syaratnya. Barangnya harus ada, meskipun yang ada tidak cuma bandanya tapi cuma spesifikasinya misalnya, atau yang disebut misalnya, itu tak masalah. Tapi kalau dalam bab jual beli ini nanti ya, itu kita tidak hanya cuma membahas tentang unsur riba. Saya selalu katakan antara jual beli itu Pak, yang menjadikan haram itu enggak cuma riba ya Pak ya. Ingat, kita punya beberapa istilah. Yang pertama maisir, yang kedua goror, yang ketiga riba, yang keempat batil. Ini minimal. Jadi bab jual beli itu Pak, kalau enggak ada riba gitu ya, itu baru satu checklist yang boleh, enggak ada riba. Tapi ingat, yang lain belum tentu belum tentu lolos. Ya, maisir, judi, goror tidak jelas, riba ya, kemudian batil ya. Batil itu nanti masuk banyak hal. Makanya saya pernah ditanya orang, hukumnya jual beli saham bagaimana? Ya tergantung gitu. Kalau jual beli sahamnya secara umum boleh. Nanti saya akan bahas. Secara umum boleh karena saham itu sebagai bentuk surat berharga dari kepemilikan suatu perusahaan ya Pak ya, meskipun dia itu kecil, itu namanya saham. Saya punya perusahaan nilainya 100 miliar, saya pengen jual satu kertasnya, saya jual 10.000 misalnya ya. Kalau ibu beli, bapak beli, berarti ibu memiliki perusahaan itu. Boleh nggak orang menjual perusahaannya? Boleh. Jual beli saham? Boleh. Tapi bisa tidak boleh bukan karena sahamnya, tapi karena unsur penyertanya. Bisa jadi digoreng ya. Digoreng itu macam-macam, bisa jadi dinaikkan valuasinya yang enggak jelas. Itu bukan karena sahamnya tapi karena unsur yang lainnya. Persis dengan jual beli secara umum ya. Jual beli online boleh, secara umum boleh, tapi bisa enggak boleh karena ada gorornya misalnya, ada batilnya misalnya. Lah 4 hal ini harus terpenuhi. Beli rumah, investasi tanah boleh enggak? Boleh. Misalnya ya Pak ya, ada orang bilang, "Ini tanah nih Ustadz, mau saya tanemin kebun korma, boleh nggak jual belinya?" Boleh, nggak ada ribanya, bagus. Tapi harus jelas, yang lain jelas atau tidak, yang ketiga yang lain itu ada atau tidak. Bisa jadi nggak riba tapi ternyata goror kan gitu ya, bisa jadi malah batil gitu, atau maisir dan lain sebagainya. Makanya dalam bab jual beli secara umum jual beli itu boleh, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam syariat kita ternyata emas itu termasuk benda yang dibahas secara spesifik ya. Saya akan bacakan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis
berkaitan dengan emas, baik ketika menjadi emas maupun menjadi dinar dan dirham. Nah ini juga lagi rame ya Pak ya, jual belinya pakai dinar dan dirham. Nah, hari ini beberapa pesantren atau beberapa sekolah ya, itu pembayarannya itu bulanannya itu pakai dinar, ada ya. Gurunya juga digajinya pakai dinar. Nah, ini kemarin lagi rame, yaitu jual belinya pakai dinar, pakai dirham ya, ditangkap polisi. Nah, gimana nih? Gimana? Oke, saya akan sebutkan sebelum nanti saya akan membahas tentang jual beli emas secara kredit dan online. Saya ingin sebutkan dulu bagaimana Al-Qur'an itu mendeskripsikan emas. Ya, baik sebagai emas maupun sebagai dinar, dan juga mendeskripsikan perak maupun ketika menjadi dirham. Pak, punya dinar nggak Pak? Enggak, punya ya, punya ya. Istri saya dulu waktu nikah saya tanya, maharnya apa? Terserah ya, pertama terserah. Lama-lama saya tanya, oh kalau gitu seperangkat alat sholat. Jangan deh. Terus apa dong? Dinar, pinter ya. Jadi maharnya dinar. Wah itu tabungan tuh Pak tuh. Bagi suami juga senang kalau nanti duitnya nggak ada, Dek bisa dinarnya dijual dulu nggak ya Pak ya? Lumayan ya. Berapa dinar ya terserah. Nanti dinar itu lumayan karena memang dari intrinsiknya dan nominalnya itu sama. Beda dengan uang kertas ya. Kertas itu 100.000, 5.000, 2.000 itu ongkos cetaknya itu ya mirip-mirip ya Pak ya. Beda warnanya doang ya. Kalau sudah mateng merah lah itu mahal. Ya. Tapi kalau masih biru itu belum ya, apalagi masih hijau yang lain sebagainya ya. Nah ini aneh nih. Termasuk juga gambarnya beda. Yang satu Rp, yang satu USD itu beda lagi ya. Orang peruri itu orang percetakan uang di Indonesia Pak itu enggak cuma mencetak uangnya Indonesia saja. Ada negara lain yang dicetakkan di peruri. Saya pernah ngaji di peruri itu memang ketat Pak ya. Salah satunya harus diperiksa macam-macam lah. Tapi ini hari ini mau nggak mau kita sudah sampai level uang kita itu uangnya kertas dan menuju ke tidak bisa dipegang, yaitu apa? Digital. Namanya nanti e-money ya Pak ya. Hampir-hampir nih semuanya didigitalkan. Kalau dulu masih bisa dipegang, lumayan ada kertasnya ya. Jadi kalau ada orang bilang dompetnya tebel itu wajar, oh dia kaya. Tapi kalau sekarang dompetnya tebel itu nggak menjadi model kekayaan gitu. Kenapa? Karena dompet nggak penting, yang penting ATM-nya itu nolnya berapa gitu ya. Nah, gajian juga ada yang nggak kerasa dapat duit. Kalau dulu gajian pakai amplop itu kan diterima terus dikasihin istri. Makanya gajian itu namanya uang terima kasih. Diterima dari kantor dikasih ke istri. Sekarang Pak gajian itu ATM-nya yang megang istri ya Pak ya. Ini enggak cuma terima kasih langsung dikasihkan istri. Nah, ini hari ini. Makanya saya akan mulai dari bagaimana Quran mendeskripsikan emas di dalam ayat-ayatnya baik ketika jadi emas maupun ketika jadi dinar. Oke. Yang pertama begini. Dalam surat Ali Imran ya, ini disebutkan tentang emas itu menjadi sesuatu perhiasan di dunia yang memang menjadi fitrahnya manusia. Di dalam surat Ali Imran ayat 14 disebutkan zuyyina linnasi. Manusia itu diberikan perhiasan hubbus syahawati untuk cinta senang minan nisa'i terhadap perempuan. Ya, laki-laki Pak itu minatnya terhadap perempuan mulai dari kecil sampai tua itu sama ya. Dari yang masih muda sukanya perempuan yang muda cantik, agak tua dikit muda cantik. Sampai tua yang diinginkan adalah muda cantik. Berarti konsisten ya Pak ya. Konsisten. Tapi kalau ibu-ibu itu ada ketidakkonsistenan. Waktu masih muda pengennya itu yang ke Korea-Koreaan. Sekarang ya Pak ya, yang ganteng enggak apa-apa, enggak punya duit enggak apa-apa, yang penting ganteng ya. Nanti tambah sedikit itu beda Pak. Keinginannya udah beda. Pengennya yang sudah agak mapan ya Pak ya, sudah punya pekerjaan. Nah berarti beda. Semakin tinggi Pak, itu nanti beda lagi. Pengennya yang duitnya banyak ya Pak ya.
Berarti tidak konsisten nih senengnya nih. Gendut-gendut nggak apa-apa deh, perutnya agak buncit nggak apa-apa ya Pak ya. Dan biasanya perutnya yang buncit itu malah duitnya banyak ya Pak ya. Biasanya ini ya. Karena ada guyonan. Sekarang yang perutnya six pack Pak itu hati-hati karena mainnya di gym sama laki-laki malah sukanya laki-laki ya Pak ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kalau laki-laki sama hubus sahawati minan nisa gitu ya. Tapi minisa saja itu nggak selesai. Wal banina dan anak-anak. Punya istri cantik Pak, itu ya pengennya punya anak ya Pak ya. Itu manusiawi. Kemudian wal qanatiril muqantarah dan harta melimpah. Karena kalau punya istri, punya anak nggak punya duit, sedih ya Pak ya. Makanya urut gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah minal wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Maka di dalam Al-Qur'an emas perak itu menjadi suatu simbol kekayaan ya Pak ya. Nah, ini dalam Al-Qur'an Pak. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga pernah disebutkan tentang emas berkaitan dengan kisah Nabi Musa ketika ditinggal. Nabi Musa itu meninggalkan kaumnya selama beberapa hari, ternyata kaumnya Pak itu kan ditinggalkan ke Harun ya Pak ya. Ternyata kaumnya Nabi Musa itu malah apa? Menyembah anak sapi ya. Anak sapi itu Pak, nanti kisahnya ini benar-benar banyak misterinya ya. Dan banyak kisah di dalam kisah Nabi Musa, apalagi ketemu sama orang yang dia itu punya apa ya? Punya kelebihan yang emasnya umatnya Nabi Musa itu dikumpulkan ya. Kemudian dicairkan dibentuk menjadi anak sapi, anak sapinya punya suara. Lah, suaranya itu Pak, ada yang melogikakan ya, ada yang tidak logis. Ada yang bilang suaranya itu karena sapinya itu bolong-bolong ketika kena angin ada bunyinya. Ada yang bilang enggak, bunyinya seperti sapi beneran, lahu khuar, karena dilempar dari bekas Rasul. Rasulnya bukan Rasul siapa-siapa, tapi Rasulnya adalah Jibril ya. Ada yang bilang orang itu namanya Samiri. Ada yang bilang Samiri itu masih hidup, Musa nggak bisa apa-apa. Meskipun Musa itu kuat, Samirinya dibiarin. Ada yang bilang Samiri nanti jadinya adalah Dajjal dan lain sebagainya. Nah, ini kisahnya cukup panjang di dalam kitab tafsir. Nanti ada yang kisahnya hadisnya sahih, ada yang kisahnya Israiliyat. Tapi setidaknya di zaman Nabi Musa itu emas sudah menjadi perhiasan ya Pak ya. Kemudian yang selanjutnya ya, di dalam bab emas juga di dalam Al-Qur'an ini juga harus hati-hati bahwasanya kalau orang punya emas kok tidak ditunaikan zakatnya, itu disebut walladzina yaknisuna zahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka kasih kabar gembira mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, ini hati-hati yang sudah punya emas, investasinya emas, kalau sudah mencapai nisab jangan sampai nanti emasnya menjadi bara di akhirat, nanti akan menjadi sesuatu yang menjadi siksa ya. Makanya kalau kita investasi emas juga hati-hati karena ada kewajibannya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi di dunia sampai nanti di akhirat Pak, emas itu menjadi salah satu perhiasan dari orang yang masuk surga. Ya, makanya bagi laki-laki salah satu hikmahnya nggak boleh pakai emas karena nanti itu perhiasan di akhirat, katanya begitu ya. Di dalam surat Al-Hajj disebutkan innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Orang di surga nanti akan diberi perhiasan min zahabin, dari emas, wa lu'lu'a dan mutiara. Jadi emas itu juga sampai menjadi perhiasan di surga ya Pak ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an kalau menyebutkan emas itu menjadi sebuah harta dan perhiasan. Tapi kalau menyebutkan dinar itu biasanya menjadi alat tukar, meskipun emas itu salah satu turunannya adalah
dinar. Karena dinar itu dibuat dari emas. Ada yang 22 karat, ada yang 24 karat. Dinar di dalam Al-Quran disebutkan sekali, yaitu dalam surat Ali Imran ketika berbicara mengenai ahli kitab. Wa min ahlil kitab biman inta'manhu biqintarin yu'addi ilaik wa minhum man inta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika. Di dalam surat Ali Imran ayat 75. Ahli kitab itu ada yang kalau engkau kasih harta melimpah, dia akan amanah. Ada juga yang dikasih 1 dinar, dia tidak amanah. Ya, ini dikasih dalam rangka untuk menjaga amanah. Artinya dinar itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad menjadi salah satu ciri dari ahli kitab. Ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Oke, ini kalau dinar ya, karena dinar itu mata uangnya emas, dia itu harganya agak tinggi, makanya jarang digunakan. Jarang digunakan karena nilai tukarnya tinggi. Persis kalau saya tanya uang 100.000 sama 5.000 sama 2.000 itu biasanya itu lecekan mana? Lecekan 2.000. Yang sering main ke masjid yang mana? 2.000 ya? Yang masih pakai golok atau yang sudah merdeka? Nah, kalau yang dinar itu karena nilai tukarnya tinggi, Pak. Orang itu nggak mungkin beli gorengan kok pakai dinar, itu nggak mungkin. Kenapa? Bingung mengembalikannya ya Pak ya. Dinar itu kan nanti saya akan sebutkan berapa konversinya. Ya, makanya yang sering digunakan di dalam muamalah itu adalah dirham karena dia lebih kecil daripada dinar. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an kalau dirham itu banyak redaksinya, bahkan kisah ini sebelum Nabi Muhammad itu juga ada ya. Kita bisa sebutkan wasyarahu bitsamanin bakhsin darahim di dalam surat Yusuf ayat 20. Cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dijual oleh orang yang melakukan perjalanan namanya sayyarah ya Pak ya. Itu dengan harga dirham. Berarti di zaman Nabi Yusuf sudah ada dirham bitsamanin bakhsin darahim. Termasuk Pak dalam kisah Ashabul Kahfi ya, Nabi Yusuf itu lebih dulu daripada Ashabul Kahfi karena Ashabul Kahfi itu kisahnya setelah Nabi Isa alaihissalam ya. Tapi kalau Nabi Yusuf sebelum jauh karena beliau itu Yusuf kemudian bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya, dia masih di awal-awal ya. Artinya dirham dinar sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad kan gitu ya. Lah kisah Ashabul Kahfi ini menariknya, mereka itu tidur di dalam gua selama 300 tahun plus 9 ya. Makanya ada yang bilang 309, tapi sebenarnya Pak 300 dan 309 karena cara pandangnya beda. Kalau pakai Syamsiah 300, tapi kalau pakai Komariah 309 ya Pak ya. Karena setiap 100 tahun antara Syamsiah dan Komariah itu jedanya selisihnya 3 tahun. Jadi kalau 300 tahun berarti 3 kali 3 berarti 309 tahun pakai Komariah. Ini juga nanti kalau kita terapkan dalam usia Pak. Kalau Bapak usianya 63 tahun kok Bapak bilang alhamdulillah Pak Ustaz, saya usianya sebagaimana Nabi, ini sudah lewat dikit, saya sudah dapat bonus. Sebenarnya Pak, bonusnya sudah banyak. Kenapa? Karena usianya Nabi pakai Komariah, ya Pak ya. Dan Komariah itu kalau 100 tahun, itu selisihnya 3 tahun, berarti 33 tahun selisihnya 1 tahun. Jadi kalau Bapak usianya kok 36 tahun, 66 tahun berarti Pak, itu harusnya sudah 66 tambah 2 ya Pak ya, 68 tahun kalau pakai Komariah ya. Ini apa namanya perbedaannya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan fala bisu fikah fihim salah samiatin sinina 300 tahun wasdadu dan mereka menambahkan tis'a 9. Mereka itu bukan Ashabul Kahfi yang menambahkan, tapi orang-orang ahli sejarahnya, ya Pak ya. Bukan 300 terus tambah 9, bukan begini. Bapak tidur malam, habis subuh nambah lagi, bukan begitu.
Tapi 300 ya 300 pakai syamsiah, tapi kalau pakai komariah 300 plus 9. Meskipun tidurnya 300 tahun, ketika mereka bangun uangnya masih ada, ya Pak ya. Uangnya berupa perak, bahasa Arabnya warik. 300 tahun kalau uangnya uang kertas masih enggak Pak? Kalaupun masih juga sudah tidak laku gitu ya. Tapi kalau bentuknya dari perak 300 tahun berselang, itu cuma yang beda cetakannya, gambarnya kok gambar jadul. Tapi kalau dicetak lagi bisa nggak? Bisa ya. Makanya kalau ada orang punya tabungan uang kertas ditaruh di bawah tempat tidur, kok anak cucunya nggak ada yang tahu 5 tahun 50 tahun berikutnya itu cucunya cuma bilang, oh dulu kakek punya uang kayak gini ya. Ini tuh ya. Tapi kalau tabungannya berupa koin, dinar, emas atau perak, itu kalaupun nanti sudah 300 tahun kok baru kebuka masih laku ya. Oke. Dan karena nilai nominal dan intrinsik sama ya. 300 tahun mereka bawa uang, bawa ke pasar, ternyata harganya tetap. Wah, ini yang menjadi menarik nih ya. Makanya Pak, dalam emas dalam bahasa Arab itu kadang-kadang dia itu secara umum disebut dengan az-zahabu, yaitu emas. Az-zahabu itu emas ya Pak ya, secara umum. Tapi emas itu kadang-kadang bentuknya berupa dinar. Jadi emas itu bahan kadang-kadang berupa dinar menjadi alat tukar, kadang-kadang menjadi perhiasan, bahasa Arabnya al-huli ya. Kadang-kadang masih berupa emas yang berupa dicetak begitu saja, yang kita sering sebut dengan emas antam gitu ya. Itu bahasa Arabnya itu sabikah, sabikatuz zahab. Kadang-kadang masih berupa biji emas namanya at-tibru. Nah, at-tibru itu biji emas, kemudian sabikah itu emas batangan ya. Al-huli itu perhiasan, ad-dinar itu ya dinar. Dalam bab fikih itu nanti turunan hukumnya banyak. Salah satunya di dalam bab perbedaan emas-emas ini adalah salah satunya dalam bab zakat. Kalau berupa emas perhiasan dipakai oleh perempuan sebagai perhiasan yang halal dan dipakai dalam rangka digunakan, bukan dalam rangka disimpan saja, para ulama, mayoritas ulama menyebutkan tidak wajib dibayarkan zakatnya ya. Ini hanya itu yang digunakan ya, meskipun kadang-kadang disimpan, tapi tidak disimpan saja, tapi kadang-kadang digunakan atau digunakan selalu oleh perempuan, karena perempuan itu boleh memakai emas. Mayoritas ulama menyebutkan tidak wajib bayar zakat. Selebihnya baik yang dipakai laki-laki karena termasuk penggunaan yang haram, atau berupa dinar atau berupa emas batangan, semua ulama menyebutkan wajib bayar zakat kalau mencapai nisab. Oke, nanti saya akan sebutkan nisabnya ya sebagai perbandingan. Ini model dari emas ya. Dan emas ini kalau menjadi mata uang itu namanya dinar. Dan dinar itu sudah ada sejak lama sebelum Nabi. Bahkan kata dinar itu bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Romawi kuno. Dinarius salah seorang raja Romawi ya Pak ya. Ini dulu sudah digunakan oleh bangsa Romawi kuno yang menguasai, salah satunya adalah kawasan di Syam. Syam ya, bumi Syam. Itu kalau Nabi kan berdagang ke Syam gitu ya. Orang Quraisy, orang Mekah itu melakukan perjalanan dagang. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Perjalanan dagang musim panas, musim dingin. Musim dingin syita ke Syam. Syam dikuasai bangsa Romawi, dapat mata uangnya dinar. Kemudian waktu saif atau musim panas
berdagangnya ke Yaman. Yaman dikuasai bangsa Persia, mereka menggunakan mata uang drahm atau drahma, oleh orang-orang Arab disebut dengan dirham. Ya, dirhamnya dari Yaman, kemudian dinarnya dari Syam. Kalau dinar dari emas, dirham dari perak, tapi sama-sama sudah menjadi mata uang. Oke. Artinya kalau kita pengen mengembalikan dinar dirham, ya kalau ada yang bilang yuk kita kembalikan kejayaan dinar dirham sebagaimana kejayaan Islam, ya antara benar dan salah sebenarnya. Kenapa? Kalau disebutkan zaman Nabi pakainya dinar dirham, betul ya Pak ya. Tapi kalau kejayaan Islam adalah termasuk dinar dirham, ya itu kan bangsa Romawi kuno kan gitu ya. Ya tapi kalau kita logikanya pakai, ya emas itu sampai kapanpun adalah emas, ya bisa saja. Kenapa? Ini salah satu menariknya Mas. Kita itu kesepakatannya tak tertulis kalau emas itu Pak, nilai tukarnya itu bisa dikatakan paling stabil di antara yang lainnya, emas ya. Kalau misalnya nih ya, batu yang lain, batu ake, itu kan kadang-kadang mahal banget, tahu-tahu jatuh ya. Sekarang ada, kalau dulu anturium, sekarang ada Pak, janda bolong ya Pak ya. Di satu masa nilainya tinggi banget, di masa lain itu jatuh banget ya, termasuk yang lainnya. Tapi kalau emas menjadi dinar itu paling stabil. Bahkan Pak, ketika berhadapan dengan dirham sekalipun, ya, saya punya bandingannya begini. Dinar itu dan dirham itu karena dipakai di umat Islam di zamannya Umar, itu ada standarisasi. Kalau bisa ya, itu distandarisasinya di zaman Umar itu standarnya begini. 7 dinar itu setara 10 dirham. Ya, setaranya apa namanya, beratnya. 7 dinar setara 10 dirham, setaranya. Setara beratnya bukan setara harganya, ya. Makanya kalau dihitung-hitung 10 dirham itu, 1 dirham itu Pak, itu 3 gram. Berarti 3 kali 10 30 ya. Berarti dinar itu kan 7 ya. 30 bagi 7 itu sekitar itu 4,25 gram. Itu apa namanya, beratnya. Jadi beratnya dinar itu ulama-ulama memang ada sedikit perbedaan. Kalau 4-nya gram benar, tapi berapa pernya itu yang jadi perdebatan, berapa komanya itu jadi perdebatan. Tapi yang masyhur sampai hari ini dan dibuat oleh Antam itu 4,25 gram. Dan Antam mengeluarkan 2 model. Ada yang model 22 karat, ada yang 24 karat. Harga yang saya cek per hari ini 1 dinar itu 3,8 juta. 1 dinar ya Pak ya. Oke. Lah, dulu dinar dirham itu kalau setaranya tadi secara berat 7 banding 10, 7 dinar berbanding 10 dirham. Tapi kalau setara harganya kita bisa sedikit gambarkan, 1 dinar itu setara 10 dirham. Karena apa? Karena nisab orang bayar zakat kalau dari emas itu dihitungnya pakai dinar itu 20 miskol. Miskol itu miskol HP enggak. Miskol itu miskol darrotin gitu ya. Tapi bukan miskol darroh, tapi miskol emas. Itu ya setara 1 dinar, yaitu 4,25 gram ya. Berarti orang wajib bayar zakat dulu Pak ketika minimal punya dinarnya 20. Oke, minimal punya dinarnya 20. Berarti nisab emas adalah 20 dinar. 1 dinar 4,25, berarti 4,25 kali 20 jadinya 85 gram emas. Kenapa hari ini nisab emas itu kok 85? Karena dari konversi 20 dinar dikali 4,25 ya Pak ya. Oke, ini hari ini. Kalau rupiahnya berapa? Ya tergantung harga emas. Kalau saya hitung sih 3,8 itu 1 dinar. Kalau kali 20 itu sekitar 76 juta rupiah. Jadi kalau Bapak punya 76 juta rupiah berarti hari ini setara 20 dinar setara 85 gram emas. Berarti sudah mencapai nisab. Oke ya, semoga bisa difahami angka-angka ini ya.
Tapi kalau dirham dulu Pak setaranya 20 dinar setara 200 dirham. 1 banding 10 ya Pak ya. 1 dinar itu setaranya 10 dirham ya, 10 11 begitu. Tapi kalau hari ini 1 dirham itu 3 gram perak itu harganya cuma 95.000. 95.000 1 dirham ya Pak ya. Padahal orang itu kalau punya 200 dirham itu sudah dianggap dia wajib zakat. Dulu 200 dirham sama dengan 20 dinar dulu ya. Kalau sekarang Pak 200 dirham kali 95 baru 17-an juta. Berarti 17 banding 76. Itu Pak penurunannya itu 4 kali lipatnya. Kalau dulu 1 banding 10, sekarang 1 banding 40. Pertanyaannya, yang naik harga emasnya atau yang turun harga peraknya ya Pak ya? Nah ini kita bisa bandingkan. Bandingannya begini, 1 dinar itu di zaman Nabi bisa dapat 1 ekor kambing ya Pak ya, 1 dinar. Oke. 1 dinar kan berarti apa namanya 4,25 gram. Urwah Al-Bariki salah seorang sahabat Nabi itu dikasih 1 dinar oleh Nabi untuk beli 1 ekor kambing. Pinternya dia bisa ditawar dapat 2 ekor kambing di tengah jalan, dibeli orang harganya 1 dinar. Maka dia datang kepada Nabi dengan membawa kambing, perintahnya Nabi, 1 dinarnya utuh ya Pak ya. Sama Nabi, kamu itu pinter banget, ini pinter dagang. Kayak orang Padang ya Pak ya, pinter dagang katanya begitu ya, katanya begitu. Dan memang bener Pak ya. Makanya orang Padang itu ya 11-12 sama orang Quraisy lah, dia itu pinter dagang. Orang Quraisy kan juga pinter dagang ya. Itu sampai Nabi itu kamu itu pinter ya, enggak memarahi. Kamu itu gimana sih? Enggak begitu. Dan malah Nabi mendoakan dan dia itu dikatakan kamu itu kalau jualan pasir aja pasti akan kaya gitu ya. Jualan pasir ya kalau sekarang ya toko material ya Pak ya, wajar kalau kaya. Kalau orang Arab dibilangin jualan pasir nggak kebayang. Orang belakang rumahnya pasir semua ngapain dijual gitu ya Pak ya. Dulu orang jual air itu nggak mungkin, kok kaya sih? Sekarang bisa ya Pak ya. Dulu jual pasir nggak kaya. Saking pinternya dagang. Dulu berarti 4,25 gram dapat 1 ekor kambing. Sekarang 3.800.000 itu dapat 1 ekor kambing nggak? Dapat. Berarti 1 ekor kambing dari zaman Nabi sampai hari ini harganya 1 dinar ya Pak ya. Tapi kalau 1 dirham atau apa namanya 1 banding 10 ya berarti 10 dirham 95 kali 10 baru 950 ya dapat sih, tapi anaknya kambing ya Pak ya atau adiknya kambing ya, berarti belum dapat. Berarti yang turun, yang naik emasnya atau yang turun peraknya lah, ini jadi masalah ya Pak ya. Ya berarti yang standar itu ya emas ya, makanya emas ini sampai kapanpun itu akan menjadi apa ya, komoditi yang menjadi nilai ya Pak ya, dan tetap akan bernilai. Maka dalam bab hukumnya pun di dalam Al-Quran, dalam hadis juga disebutkan secara spesifik. Oke, kira-kira ini pengertian dasar kita tentang emas dan perak, baik sebagai dinar dan sebagai dirham ya. Kalaupun Bapak punya dinar, punya dirham sebagai simpanan, ya nggak apa-apa ya Pak ya. Toh juga itu juga dari emas ya. Cuma hari ini Pak, kita kalau menyimpan dinar dan dirham karena dia tidak nilai tukar, tidak mata uang, kita punya masalah sedikit ketika antara harga beli dan harga jual beda ya Pak ya. Ada buyback itu Pak, dengan kita beli gitu beda banget. Apalagi beli kena pajak, jualnya juga kena pajak. Nah ini kalau Bapak punya emas 1 gram baru beli, besok dijual, ruginya banyak. Kenapa? Pertama, antara harga jual dan harga beli beda. Yang kedua, belinya kena pajak, jualnya kena pajak, karena di Indonesia hari ini emas itu diakui bukan sebagai mata uang, tapi sebagai barang dagangan komoditi yang dijual. Makanya pajaknya beda ya. Kalau pajaknya belinya pakai NPWP 1, sekian, kalau nggak pakai 4 sekian gitu ada ya Pak, atau 3% dari nilai itu ada ya.
Tapi setidaknya emas itu akan menjadi sesuatu yang berharga dan tidak bisa ditiru, tidak bisa lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Kalau kita perhatikan ya, sebuah negara kalau mencetaknya uang kok nggak pakai perhitungan, itu lama-lama uangnya tidak berharga, mengalami inflasi ya. Negara nih ngapain sih nggak nyetak aja langsung bagi ke rakyatnya gitu ya Pak ya. Nyetaklah yang banyak, orang bisa nyetak sendiri gitu kan. Ya udah, berarti besok uangnya beredar lebih banyak daripada yang dibutuhkan, harganya semakin naik, berarti terjadi inflasi. Makanya Pak, kalau kita bicara mengenai emas itu, kalau orang hutang dinar kembali dinar itu nggak masalah. Tapi kalau utangnya kok rupiah kembali rupiah dengan tenor yang panjang 10 tahun, 15 tahun, itu nanti nilainya akan terkikis ya Pak ya. Nah, akan terkikis. Makanya ini nanti jadi perdebatan tentang, terus kalau utang emas boleh nggak? Atau utang dinar boleh nggak? Nah, ini yang saya akan bahas. Karena kalau utang emas berarti emasnya sudah diberi, tapi yang satu belum bawa emas, tapi emasnya belum ada. Persis dengan jual beli emas secara kredit, ya Pak ya. Meskipun beda dikit sih, karena kalau utang emas itu nanti kembalinya emas, tapi kalau beli emas secara kredit yang belum dibayarkan adalah duitnya. Oke ya, oke. Ini pengetahuan pertama tentang emas dulu. Saya akan sampaikan tentang hadis yang bicara mengenai larangan dari emas, bicara mengenai riba. Ya, jadi emas itu salah satu benda yang secara spesifik disebutkan Nabi, bahkan para ulama menyebutkan aslinya riba itu ya ini. Ya, adapun riba dalam bab mata uang itu turunannya. Misalnya hari ini nih, kita pinjam uang kembali nanti lebih atau kembalinya nanti didenda, itu sebenarnya turunan dari emas. Ya, dulu nggak ada disebutkan dinar, nggak. Adanya adalah pakai redaksi az-zahabu. Saya akan bacakan hadisnya. Hadisnya nanti ada banyak, salah satunya adalah yang paling spesifik riwayat Imam Muslim. Saya akan bacakan secara pelan-pelan. An Ubadah bin Samit qala Rasulullah, dari Ubadah bin Samit Nabi bersabda begini. Az-zahabu biz-zahabi. Nah, ini saya akan punya bandingan nih. Ini nanti hadisnya jadi turunan dalam banyak bab riba. Hadisnya ini, ya. Az-zahabu biz-zahabi. Emas dengan emas, ya. Kemudian wal fiddatu bil fiddati. Perak dengan perak. Oke ya, emas, perak. Kemudian wal burru bil burri, gandum dengan gandum, wasyairu bisyair, terigu dengan terigu. Ya, saya akan bacakan dulu. Watamru bit tamri, korma dengan korma, ya. Kemudian wal milhu bil milhi, kemudian garam dengan garam. Berarti kita punya 6 ya. Emas, perak, gandum, terigu, kemudian korma, kemudian garam. Ini yang ada dalam hadis secara spesifik disebutkan oleh Nabi. 6 ini disebut dengan barang ribawi. Ya, 6 ini disebut dengan barang ribawi. Adapun lainnya itu turunannya. Makanya hari ini kalau ada riba dalam rupiah itu turunan dari emas tadi. Ya, makanya nanti dalam bab turunannya itu nanti perdebatannya bisa diturunkan atau tidak begitu. Nah, 6 komoditi ini kalau ditukarkan sesamanya, emas dengan emas, perak dengan perak, itu Nabi menyebutkan bahwasanya mislan bimislin, harus setara kuantitasnya. Yang pertama, ya Pak ya. Kalau emas dengan emas, perak dengan perak. Makanya nanti ada yang melarang orang hutang emas, kembali emas, itu salah satunya adalah ini, yaitu sawaan bisawain, yadan biadin. Syaratnya ada 2. Emas, perak. Itu kalau ditukarkan sesamanya itu harus Yang pertama adalah mislan bimislin, sawaan bisawain. Ini sama, yaitu sama kuantitasnya, ya Pak ya. Kuantitas nih bobotnya. Yang kedua adalah yadan biadin, tangan dengan tangan. Oke. Ya. Kalau emas dengan emas kok tidak sama kuantitasnya, itu nanti lebihnya namanya riba fadl.
Fadlun itu artinya kan anugerah, kelebihan, ya. Tapi dalam bab riba di sini, ketika emas dengan emas kok ditukarkan, kok ada lebihnya, itu namanya riba fadl. Mungkin kita nggak kebayang, tapi saya akan sampaikan dulu nanti baru pemahamannya bagaimana gitu ya. Oke. Kemudian riba fadl ya Pak ya, aslinya dulu begitu ya. Kalau emas dengan emas kok tidak satu waktu, tidak yadan biadin, nanti namanya riba nasiah. Nasiah itu ditunda dalam rangka satunya dengan yang lainnya itu tidak satu waktu. Oke. Semoga saya bisa jelaskan, tapi kalau nggak ada waktunya ya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena ini nanti Pak, hadis ini nanti akan menjadi landasan dari bab riba secara umum. Ya Pak ya, emas dengan emas. Makanya kalau hari ini ada tanya, bagaimana hukumnya jual beli forex? Itu hadisnya tadi, emas dengan emas. Oh berarti emas itu dianggap sebagai mata uang, rupiah mata uang berarti disamakan dengan emas, begitu. Tapi penyamaan ini nggak selalu sama. Nggak selalu sama cara pandangnya oleh para ulama. Tapi ini hadis ini nanti jadi patokan dalam bab yang lainnya. Dan Nabi menyebutkan begini, fa idza ikhtalafat hadzil asnafu, kalau barang-barang ini berbeda, maka fabiu kaifa syi'tum, jual beli terserah kalian, iza kana yadan biadin, asalkan tangan ketemu tangan. Emas dengan perak, perak dengan emas. Itu asalkan yadan biadin. Inilah yang nanti para ulama memang mengartikannya dengan sama dengan kontan, sama dengan harus ketemu. Ya, meskipun nanti perdebatannya adalah kalau emasnya tidak ditukar dengan emas, tapi dengan rupiah. Rupiah sama enggak ya dengan emas? Atau kalau emasnya sudah dianggap tidak menjadi mata uang? Kan gini Pak, rupiah disamakan dengan emas karena menjadi nilai tukar. Ya. Tapi kalau emasnya sudah nggak jadi nilai tukar gimana? Nah, ini nanti jadi perdebatan dalam fatwanya dalam bab itu. Ya, saya akan sebutkan. Yang pertama, kalau emas dengan emas, perak dengan perak itu harus sama kuantitas dan sama waktunya. Kita nggak kebayangnya begini. Ngapain orang tuker emas dengan emas kok sama kuantitasnya, ngapain? Bapak ini punya 3 gram. Sudah saya punya 3 gram, tuker ya, tapi harus 3 gram loh. Terus ngapain ditukar? Kan gitu Pak ya. Oke. Dan orang kadang-kadang keliru memahami riba fadl seolah-olah hanya barternya saja, padahal bukan barternya yang keliru. Karena begini, ada hadis lain menyebutkan ini riba fadl dulu ya Pak ya. Ketika emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Tapi yang terjadi di zaman Nabi adalah kejadian ketika Bilal bin Robah itu memberikan hadiah kepada Nabi korma yang baik kepada Nabi. Nabi nanya, wahai Bilal, tumben kormanya baik. Ya, bapak-bapak kenal Bilal kan ya? Di masjid ini ada Bilalnya Pak ya. Meskipun Bilal itu aslinya nama orang Pak, dia itu jadi sebuah kerjaan ya Pak ya. Bilalnya, padahal Bilalnya itu di zaman Nabi Bilalnya namanya siapa? Ya Bilal. Hari ini nama ya aslinya kayak inilah sanyonya di sini mereknya apa ya Pak ya? Sanyo odol ya Pak ya. Orang Solo itu kemana-mana naik Honda Pak. Padahal mereknya Yamaha ya Pak ya. Bilal juga sama karena dia awal orang yang tukang azan, jadi sekarang itu muadzinnya namanya Bilal. Padahal muadzinnya Nabi nggak cuma satu. Abdullah ibnu Umi Maktum juga muadzinnya Nabi. Bahkan dia itu kalau sebelum subuh yang azan Bilal, kalau nanti sudah subuh yang azan Abdullah ibnu Umi Maktum, begitu. Lah itu Pak, itu Bilal itu datang kepada Nabi bawa kurma yang bagus, ditanya, tumben kormanya bagus. Ingat ya, korma menjadi salah satu komoditi riba. Oleh Nabi ditanya begitu, Bilal jawab, tadi saya punya 2 sok. 2 sok itu ya, 1 sok itu kalau Bapak bayar zakat segitulah. Itu 2 kalinya. Kormanya jelek, saya tukarkan dengan korma yang bagus untuk saya berikan kepada engkau. Kata Nabi, ainur riba, itu riba itu Bilal. Ya, ribanya bukan karena ditukarkan korma dengan korma, enggak. Tapi karena tidak setaranya, dan juga bukan karena tidak setaranya. Secara logika pantas dong, yang namanya kurma baik itu 1 sok ditukarkan dengan 2 sok, itu kan wajar gitu ya. Bapak dapat beras raskin misalnya ya, ditukar dengan yang baik, beda beda ketakarannya kan wajar. Tapi Nabi memberikan catatan, itu riba. Kalau mau tidak riba,
itu bukan tidak ditukar. Begini caranya, yang 2 sok itu dinilai dijual dapat uang, ya. Dari uang itu dibelikan yang bagus. Jadi nggak ada yang terzolimi maupun menzolimi karena tukarannya bener, karena nilai tukarnya bener, kan gitu ya. Berarti mislan bimislin ini adalah menghindari ada yang terzolimi. Buktinya Nabi memperbolehkan ketika 2 sok yang jelek ditukar dengan 1 sok yang bagus. Itu nggak boleh karena riba, tapi Nabi memberi solusi, ya yang 2 sok dijual dulu dapat uang, terus dibelikan yang bagus. Oke, ini riba fadl. Lah, dalam bab jual beli emas secara kredit, kita sudah jam 6. Saya lanjutin dikit ya. Oke ya. Oh, kurang 2 menit. Oke, saya lanjutin sedikit. Ya, kalau emas tukar emas itu syaratnya 2 biar tidak riba. Yang pertama kuantitasnya sama. Yang kedua adalah waktunya sama. Perak dengan perak sama. Tapi kalau emas dengan perak, perak dengan emas itu syaratnya cuma 1, yaitu yadan biadin, kontan saat itu. Ya. Tapi kalau emas dengan gandum itu bebas. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi pernah berhutang gandum, syair atau terigu. Berhutang berarti Nabi belum membayar. Oke ya. Atau misalnya begini, kalau tadi emas, terus kalau selain emas gimana? Gini, ini emas ketemu emas, itu kan harus 1 waktu. Berarti kalau yang 1 emas, yang 1 nggak ada, bakal dibayar nanti, itu kan nggak boleh. Ya, makanya kalau utang emas boleh nggak? Itu beberapa ulama tidak memperbolehkan karena apa? Karena yang 1 nanti nggak ada. Ya namanya utang kan nggak ada. Kalau ada ya berarti nggak utang gitu ya. Nah, terus Pak, terus jadi masalah. Tapi alasannya kenapa gitu ya? Nah ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kalau utangnya dinar, padahal dinar itu emas, boleh nggak? Kan saya punya 2 dinar, Bapak utang. Berarti saat 2 dinar saya, Bapak pakan. Ya, Bapak kan belum mengembalikan dinar kepada saya. Berarti dinar dengan dinar itu ternyata karena diutang itu boleh tidak 1 waktu. Padahal kalau emas tidak boleh, ya Pak ya. Di zaman Nabi orang utang itu Pak ya. Itu kan ya utangnya adalah dinar, padahal dinar dari emas. Nah ini Pak, ini yang digali para ulama, dan kenapa ulama berdebat panjang lebar itu bukan karena masalah apa-apa. Ya, termasuk dalam bab ribanya uang itu salah satunya adalah kalau di zaman Nabi itu uang itu dinar, dinar itu dari emas, ya Pak ya. Kalau hari ini kertas ini bisa disamakan dengan emas atau tidak sih, perdebatannya di situ. Ya Pak ya. Tapi kalau orang itu utang dinar itu boleh Pak. Dan di zaman Nabi banyak sahabat Nabi yang utang dinar. Makanya ada 1 orang sahabat Nabi yang meninggal nggak disolatkan oleh Nabi. Kenapa? Karena masih punya utang dinar. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Sampai dibayari oleh Abu Qatadah. Berarti kalau utang dinar boleh nggak? Boleh ya Pak ya. Oke. Lah masalah dalam bab jual beli kredit dari emas itu masalahnya apa? Masalahnya adalah emasnya sudah ada, rupiahnya belum ada. Ya. Berarti emas ditukar dengan selain emas tapi masih dalam lingkup yang sama, yaitu nilai tukar. Emasnya sudah ada kok uangnya belum ada. Oh, berarti ini nggak boleh. Kenapa? Karena riba nasi'ah. Ada yang bilang begitu. Ya. Alasannya kenapa? Alasannya adalah emasnya sudah ada, ditukar dengan selain emas, tapi alasan selain emas itu ilatnya masih sama, yaitu nilai tukar, yaitu rupiah. Ya, berarti rupiah disamakan dulu dengan emas atau perak. Ya, ketika emasnya sudah ada, peraknya belum ada kan nggak boleh. Kalau emasnya ada, rupiahnya belum ada, lah rupiah itu disamakan dengan emas dalam bab apa? Dalam bab nilai tukar. Maka beberapa ulama menyatakan jual beli emas secara kredit tidak boleh. Alasannya kenapa? Alasannya karena yang 1 ada, yang lain tidak ada. Dan yang lain ini itu dianggap sama dengan emas, sama-sama nilai tukar. Maka masuk bab riba nasi'ah. Tapi ini tidak sesuatu yang disepakati. Ya, kenapa? Justru ulama-ulama kontemporer MUI, ya, ulama-ulama Mesir, ya, itu memperbolehkan
jual beli emas secara kredit, termasuk Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Kenapa? Kan ada ribanya, berarti menghalalkan riba dong. Enggak, tidak menghalalkan riba. Tapi logikanya begini, emas itu nggak boleh ditukar emas dan nggak boleh ditukar dengan perak kalau tidak satu waktu, kan alasannya karena nilai tukar. Emas menjadi mata uang. Hari ini emas tidak mata uang. Padahal uang itu kita tidak bolehkan ditukar dengan uang, dengan emas itu karena dianggap uang itu nilai tukar. Ya. Yang memperbolehkan jual beli emas secara kredit karena menganggap emas sudah kehilangan nilai tukarnya. Kalau sudah kehilangan nilai tukarnya, dia menjadi barang dagangan pada umumnya. Kalau barang dagangan pada umumnya boleh dibeli dengan cara kredit. Kira-kira bingung nggak? Bingung ya. Terus intinya apa Ustadz? Intinya gini ya, kalau Bapak Ibu punya duit mau beli emas langsung bagus ya Pak ya. Tapi kalau beli emas secara kredit ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang bilang haram karena riba nasiah ya. Ada yang bilang boleh bukan karena menghalalkan riba. Enggak. Tapi karena sudut pandangnya berbeda. Emas dianggap sudah kehilangan nilai tukarnya, dia menjadi barang komoditi. Kalau barang komoditi, barang dagangan, berarti boleh dibeli dengan cara kredit ya. Oke, tapi ingat, ketika dibolehkan jual beli emas secara kredit, ketika akad sudah terjadi deal, kalau pembayarannya 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan, itu harganya nggak boleh fluktuatif. Harganya harus disepakati di awal, cicilannya melihat dari harga awal. Contoh, Bapak beli emas dari saya 5 gram. Berapa? 5 bulan Pak Ustadz. 1 bulan saya cicil. Harganya berapa? 5 juta. Ya Pak ya. Oke. Berarti sebulan nyicilnya 1 juta. Bulan pertama harga emas memang 900.000. Bulan kedua, bulan ketiga ternyata harganya 1.100.000. Saya nggak boleh bilang, mohon maaf bulan ketiga ini harga emas naik gitu ya, cicilannya naik dong. Oh nggak bisa. Kenapa? Karena jual belinya sudah di awal, harganya sudah diteken. Kalau harga diteken berarti cicilannya tergantung harga dari awal, kan gitu Pak ya. Oke, ini nanti kalau jual beli emas secara kredit, berarti kalau belinya 10 gram harganya sudah ditetapkan, berarti nggak boleh fluktuatif ya. Beda dengan nabung emas, nanti beda lagi nih. Tapi waktunya sudah banyak ini. Nanti saya akan coba lanjutkan ya, karena produk tentang emas ini macam-macam dan orang itu pinter-pinteran buat akad baru-baru ya Pak ya. Makanya nanti kalau yang paling aman sih, kalau kita punya duit disimpan, nanti kalau emasnya turun beli kan gitu ya. Nggak usah dijual-jual, nanti buat anaknya saja gitu ya. Kalau nanti emasnya banyak, ingat setiap 85 gram emas itu sudah mencapai nisab, nanti berarti kita sudah wajib zakat, tapi bukan sampai 85-nya. Tapi 85 itu batas ambang minimal, disebut orang kaya. Contoh nih, kita kebiasaan sebulan beli 10 gram. Berarti 8 bulan itu baru 80. Nanti di bulan ke-9 kita kan jadi 90 tuh. Itu bulan ke-9 itu baru mulai baru mulai mau bayar zakat. Tapi belum bayar. Kapan bayarnya? Berarti 12 bulan berikutnya, berarti 9 tambah 12 jadi 210 gram yang dimiliki tahun berikutnya, baru kali 2,5. Pak Ustadz, kan ini yang 10 gram baru dibeli sebulan yang lalu, kok sudah bayar zakat sih gitu ya. Ingat, 85 itu bukan angka yang dibayarkan zakat, itu baru standar minimal ya, baru dianggap orang wajib zakat. Terus yang dibayarkan kapan? Ya ketika di akhir periode antum punya berapa emas. Kalau sebelum bayar zakat saya jual boleh nggak? Ya terserah kan gitu ya Pak ya. Kan dijual ya. Tapi kan jadi duit. Nah, duitnya itu juga nanti termasuk disamakan dengan emas kan gitu ya. Ya udah saya kasihkan ke orang. Iya nggak apa-apa. Ya kan gitu ya. Nah, nggak masalah orang dikasihkan gitu ya. Tapi ingat memang emas itu selain kita dapat juga nanti ada kewajibannya. Tapi intinya jual beli emas secara kredit ya Pak ya, itu
ada perbedaan pendapat para ulama, ada yang bilang ini riba nasiah karena ada barang yang tidak satu waktu ya, tapi ada yang bilang enggak, itu enggak riba nasiah karena emas sudah kehilangan nilai tukar, dia menjadi barang komoditi pada umumnya, maka boleh dibeli dengan cara kredit. Tapi kalau dibeli dengan cara kredit harus nilainya, harus harganya harus tetap, tidak boleh fluktuatif, kecuali kalau nanti akadnya yang lainnya. Oke. Kira-kira begitu, semoga bisa difahami ya Pak ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.